Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kabarnya pada saat ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Saleh Niat Manu SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 26 Halusiwa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nias Utara. Video kali ini tentang aksi nyata Modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan tempat saya mengajar, yaitu di SMP Negeri 26 Halusiwa. Bagaimanakah aksi nyata yang saya lakukan? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Yahoo! Sekali lagi Yahoo! Yahoo! Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan aktivitas aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu, kita mengenal bahwa kami adalah CGP di sini di sekolah kita. Jadi kita akan memberikan satu pemahaman kepada kita apa saja budaya positif, sambil juga nanti kita akan berdiskusi apa hal baik yang kita lakukan pada saat ini. Kita mau bawa sekolah kita itu maju sesuai dengan perubahan zaman pada saat ini. Bapak Ibu, nanti di sini kita harapkan semua Bapak Ibu dapat bekerja sama untuk saling berdiskusi dan memberikan tanggapan juga, dan juga kalau ada saran nantinya kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kita akan menuju berdoa. Mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan yang mempercayai kita masing-masing. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur saat pagi hari ini. Engkau selalu menyempurnakan kami kesehatan, kekuatan dan nafas kehidupan, boleh selalu berada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kami mengucap syukur atas pertemuan buat pagi hari ini. Lebih-lebih dalam kegiatan kami saat ini Tuhan, di mana saudara kami yang akan memaparkan aksi nyata modul yang disampaikan oleh Bapak Saleh bersama dengan Bapak dan Ibu Guru Kepala Sekolah. Kami meminta hikmat daripada harapan kuasa-Mu, biarlah semua apa yang disampaikan demi kemajuan sekolah tercinta ini. Lebih-lebih Tuhan, kami berdoa, biarlah berkenan kepada Tuhan setiap program yang sudah disusun untuk kegiatan ini bisa menjadi berkat lebih besar terjadi di tahun ini. Bapak yang baik, kami serahkan seluruhnya dari awal pertengahan kami memulai kegiatan kami. Kami tolak segala kuasa kegelapan dunia setan si iblis dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu dahulu sekarang selamanya, kami mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, biar lebih semangat kita pada pagi hari ini, ada yang kita bersama ini Bapak Ibu. Bagaimana, setuju ya? Setuju. Oke, nanti kalau saya katakan heli-heli kita Bapak Ibu guru SMP Negeri 26 lalu, kita jawab serentak gal. Heli-heli baik kita Bapak Ibu guru SMP Negeri 26 lalu Esiwa gal. Di sekali lagi gal. Di siapa kita? Galito. Siapa kita? Galito. Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan topik kita pada saat ini adalah budaya positif. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan, keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu, sebagai perubahan paradigma pada saat ini, kita mau bahwa budaya positif di sekolah kita itu adalah menjadi hal yang nyata. Kenapa? Karena perubahan zaman mengingatkan kita untuk terus berinovasi Bapak Ibu. Kalau misalnya sekolah kita yang dulu adalah kita sering menerapkan budaya-budaya yang memang positif, tetapi penekanannya pada saat ini adalah harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada pada saat ini. Kebiasaan yang memiliki manfaat bagi kita Bapak Ibu. Inilah yang namanya budaya positif. Kita lihat di sekolah kita meneladani apa budaya positif di sekolah kita. Sudah ada memang Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa itu hal yang harus kita tekankan. Itu hal yang harus kita gali bersama Bapak Ibu. Misalnya budaya sapa, budaya gotong royong sudah bagus sekolah kita. Jadi pada materi ini nanti Bapak Ibu kita mencoba membuat sesuatu supaya kita menjadi guru yang profesional, dapat membimbing anak-anak kita. Adapun tujuan kita pada saat ini Bapak Ibu adalah
kita mampu berkolaborasi bersama seluruh warga sekolah, pemangku kepentingan lainnya untuk membangun budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid ke arah yang lebih baik, sehingga sekolah bisa menjadi tempat yang aman, nyaman bagi murid dan warga sekolah lainnya. Konsep utama budaya positif Bapak Ibu, ada beberapa materi yang kita paparkan pada hari ini, yaitu berubah paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, dan 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita mulai dengan topik yang baru pada saat ini adalah pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu, bagaimanakah pembelajaran sebenarnya yang harus kita terapkan pada saat ini? Seringkali kita memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat ini, Bapak Ibu. Nah, sebagai pertanyaan pemantinya pada saat ini, Bapak Ibu, saya mau tahu seperti apa pandangan kita terhadap paradigma pendidikan yang baru yang kita ketahui, yang menurut kita ini adalah cara belajar yang baik, cara belajar yang bagus untuk diterapkan. Bapak Ibu, siapa yang dengan sukarela bisa memberikan tanggapan bagaimana pandangannya tentang paradigma pendidikan yang baru? Bapak Ibu, kami persilakan. Baik, Pak, saya Pak. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Langsung kepada jawaban bahwa selama ini paradigma atau menurut saya bahwasanya pembelajaran tetap fokus pada guru, sebab peserta didik masih belum bisa secara mandiri dapat melaksanakan pembelajaran terpimpin. Mungkin itu dari pendapat saya, Pak Hulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, bagus sekali tanggapan dari rekan guru, dan bahwa benar memang kadang-kadang dalam hal kita adalah sekarang kita lebih terfokus. Kita sebagai pusat guru pembelajaran, kita lupa bagaimana akan memberikan suatu inovasi Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, hal yang perlu kita tekankan pada saya ini adalah bagaimana ke anak-anak kita. Ibaratnya Bapak Ibu ini adalah kertas yang kosong. Ada beberapa pemikiran-pemikiran kita yang salah tentang pola paradigma pemikiran yang baru. Kenapa? Menurut pembelajaran yang lama itu Bapak Ibu, bahwa anak-anak yang dilahirkan itu adalah bagaikan kertas yang kosong. Seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Ini adalah kertas yang kosong. Ini adalah tanggapan awal kita. Ini adalah tanggapan yang salah Bapak Ibu. Tanggapan yang salah. Artinya anak-anak diibaratkan sebagai kertas yang kosong. Tidak mempunyai apa-apa. Tidak memiliki pengetahuan. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu adalah KHD Ki Hajar Dewantara terbalik. Ini adalah paradigma yang baru. Ternyata anak-anak ini bukan lagi kertas yang kosong Bapak Ibu, tetapi ada nilai sama-sama yang ada di dalam kertas ini. Kalau kita perhatikan kertas ini sebenarnya ada garis-garis yang belum masih dipertebal Bapak Ibu. Belum dipertebal. Dan inilah paradigma yang baru kita. Kita semua itu menebalkan laku murid. Kenapa? Bagaimana cara kita menebalkannya pada itu? Bahwa tujuan paradigma pembelajaran menurut adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kesuksesan yang ada di dalam dirinya. Inilah kita pandangan paradigma Bapak Ibu. Ada yang salah dalam diri kita. Kalau kita melihat anak kita itu adalah kertas yang kosong, tidak sebenarnya. Ada potensi. Misalnya di kelas 7A sebenarnya ada anak-anak kita yang mempunyai keterbatasan berbicara. Siapa itu ini cewek? Kalau kita melihat dia dengan keterbatasan tersebut, kita salah. Sebenarnya ada potensi. Bagaimana cara kita menggali anak tersebut keterbatasan berbicara itu? Bagaimana kita mensuka potensi yang ada dalam dirinya? Itulah tugas kita sekarang Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, lalu bagaimana kita sebagai guru? Tadi dijawab oleh rekan guru bahwa kita seringkali dalam menerapkan adalah kita sebagai pusat pembelajaran. Kita sering mengabaikan apa yang ada potensi dalam anak kita. Itu adalah pemahaman yang salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada dasarnya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru adalah sebagai petani. Kita ini Bapak Ibu sebagai petani. Kita tidak bisa mengubah anak itu. Kita tidak bisa menghendaki dia menjadi apa yang kita inginkan. Bagaimana sebenarnya kita hanya menuntun di situ. Di situ dikabarkan bahwa seorang petani tidak bisa mengubah hal yang ada kodrat daripada tadi itu.
Dia tidak bisa mengubah padi itu yang awalnya di beras menjadi kelapa, menjadi mangga. Tidak bisa Bapak Ibu. Nah, inilah yang dimaksud dengan paradigma yang baru Bapak Ibu. Kita mencoba menggali apa potensi yang ada pada anak kita. Kenapa? Kita lihat siswa-siswa kita sebenarnya ada potensi yang ada dalam dirinya. Di dalam diri mereka ada sesuatu hal yang ingin kita kembangkan. Misalnya kemarin si Toto, kalau kita kembangkan dari sebenarnya dia punya potensi. Bagaimana dengan intelektualnya? Dia biasa-biasa saja Bapak Ibu. Kalau kita memberikan dia suatu tugas, pertanyaan, dia biasa. Tetapi kita lihat potensinya kembali ketika mengikuti lomba, luar biasa. Ini adalah salah satu paradigma Bapak Ibu. Kita hanya bisa mengubah struktur tanah tersebut. Kita bisa memberikan pupuk, kita bisa membasmi hama, guma dan lain sebagainya. Namun kita tidak bisa mengubah padi tersebut menjadi tumbuhan yang baru. Dia hanya tumbuh menjadi beras. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran paradigma yang baru di sini dikatakan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalau tadi dulunya adalah seperti yang dikatakan oleh rekan guru tadi, berpusat pada guru, itu adalah hal yang harus kita ubah sekarang. Sekarang adalah bagaimana cara memikirkan kita mengubah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bagaimana caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada 5 hal yang kita wujudkan di dalam diri anak-anak kita sebagai paradigma sekarang. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan akhir kita Bapak Ibu. Mencetak atau membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inilah paradigma yang harus kita bangun. Yang pertama bagaimana adalah profil pelajar Pancasila yang anak-anak yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita mau anak-anak kita itu dalam memiliki jiwa yang taat, jiwa yang akhlaknya, jiwa yang memiliki karakter sosialnya tinggi. Kemudian Bapak Ibu, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kita mau anak kita itu mandiri Bapak Ibu. Makanya jangan hanya kita sebagai guru kita memberikan pengajaran, kita berpusat. Kita sebagai adalah inovasi yang baru adalah sebagai leader, kita adalah pemimpin pembelajaran. Ini adalah paradigma yang baru Bapak Ibu. Maka kita harapkan setelah mempelajari materi ini, Bapak Ibu bisa mengibaskan, mengaktualisasikan kepada anak-anak kita yang ada di kelas masing-masing. Kebajikan universal yang ada di lingkungan sekolah kita. Setelah kita mengetahui tadi apa tujuan kita, apa yang mau kita bentuk, apa yang mau kita kehendaki dalam anak kita, maka kita harus membuat disiplin positif. Disiplin positif tadi adalah budaya-budaya yang baik, yang bagus kita mau menerapkan Bapak Ibu. Dan nilai-nilai kebijakan, kebajikan universal, nilai gotong royongnya, kemandiriannya, sopan santunnya, bagaimana keprihatinannya, bagaimana tegak rasanya sama temannya dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu ada hal yang pertama yang harus kita ubah. Di dalam disiplin positif ada 3 hal yang harus kita tekankan nanti. Yang pertama, teori kontrol. Bapak Ibu, teori kontrol tersebut adalah bagaimana kita sebagai guru memposisikan anak-anak kita. Nantinya kita jelaskan Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan disiplin positif ini Bapak Ibu ada kegiatan aktivitas kita. Cara Bapak Ibu bisa berpasang-pasangan Bapak Ibu. Petunjuknya ada di depan ini. Coba salah satu Bapak Ibu mengepalkan tangannya seperti begini. Teman yang ada di sampingnya dalam mencoba membuka tangan yang sudah kita gepalkan tersebut. Berarti ambil pasangan masing-masing. Pak Kasih misalnya membuka yang sudah dikepalkan oleh. Nah, oke, Bapak Ibu, mari kita cari teman kita masing-masing. Bagus, bagus. Coba sekuat tenaga kita lepaskan yang sudah dia kepalkan tersebut. Kita buka. Bagaimana Bapak Ibu, bisa tidak? Bagaimana? Bisa tidak? Ada yang tidak bisa? Luar biasa. Oke, luar biasa. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu di sini? Adakah sesuatu hal yang harus kita pelajari di situ Bapak Ibu? Oh, di luar biasa. Terima kasih. Ada lagi, bagaimana tadi responnya teman kita? Sakit luar biasa. Ada penolakan tidak Bapak Ibu? Inilah yang dimaksud dengan teori kontrol Bapak Ibu. Kita tidak bisa membuka, orang lain tidak bisa memaksa kita membuka tangan kita di sini.
Kita tidak bisa memaksa orang lain itu membuka tangan Bapak Ibu. Maka teori kontrol yang pertama ada yang salah dalam diri kita. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang benarnya adalah kita hanya berusaha. Kita tidak boleh memaksakan anak-anak kita seperti apa pemikiran kita. Misalnya kami guru IPA. Ada kesalahan juga yang mau saya refleksi di sini. Ternyata di ujian kemarin itu, saya mau anak itu menjawab soal yang kritis yang ada di pikiran saya. Tetapi hasilnya Bapak Ibu tidak bisa. Kenapa? Ada respon tadi yang saya katakan. Saya mau mengubah orang itu berpandangan dengan saya. Luar biasa memang kemarin Bapak Ibu. Kita agak sedikit egois dalam memberikan soal. Itu hanya sedikit pandangan Bapak Ibu. Jadi nilainya kemarin itu hanya 20. Kenapa? Dengan saya katakan pola pemikiran saya Pak, supaya mereka tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Saya bawa anak itu supaya seperti ini. Ternyata tidak. Mana yang benarnya di situ? Kita hanya berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Bapak Ibu, ini adalah kesalahan kita. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak kita. Perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Ini respon yang sering kita lakukan setiap hari. Ketika ada anak kita yang responnya buruk, kita membuatnya adalah kita memandangnya suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol yang benar di situ adalah bukan kesalahan, ada tujuan dari sesuatu hal yang tidak dilakukan tersebut. Ini hal yang benar. Ada tujuan, setiap perbuatan itu ada tujuan. Nanti tujuannya dengan materi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Yang benarnya adalah hanya saya sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini tadi tangan saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memaksakan membuka tangan ini Bapak Ibu, boleh saja Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dengan perasaan saya? Ada hal yang tidak bisa diungkapkan. Kenapa? Karena kita tidak mau bahwa hidup kita ini dikontrol oleh orang lain. Itu adalah pemahaman yang sangat mantap. Kita melihat anak kita itulah harus kita kontrol, bahwa pada dasarnya kebutuhan itu ada berbeda-beda. Kita tidak bisa mengubah peserta didik itu menjadi sesuatu yang menjadi emas, sesuatu yang wow seperti itu. Kenapa? Mereka sendirilah yang bisa mengontrol diri. Kita hanya bisa mengontrol mereka. Yang terakhir Bapak Ibu, model berpikir menang kalah. Ini yang sering. Bapak Ibu, kita tidak pernah mau kita kalah oleh anak kita. Kita harus lebih tinggi satu tingkat daripada anak kita. Itu teori kontrol yang salah. Terutama dalam pembelajaran Bapak Ibu. Dia tidak mau anak itu melebihi apa yang ada di pemikiran kita, satu tingkat. Apa yang benarnya, teori kontrol yang benarnya adalah pola berpikir menang. Inilah yang harus kita ubah Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kita harus samakan diri kita dengan anak kita. Kenapa? Kalau memang dia bisa seperti itu. Kenapa kalau anak itu bisa tahu, misalnya pembelajaran IPA? Kenapa harus dia tahu? Kenapa saya harus juga belajar dari dia? Nah, itu adalah teori kontrol Bapak Ibu yang harus kita terapkan dalam hidup kita masing-masing. Ada stimulus respon yang cepat kita katakan tadi. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Ketika anak kita ada suatu kasus, kita mau secara cepat dia menjawab kenapa dia melakukan hal tersebut. Itu adalah bersifat pemaksaan Bapak Ibu. Padahal itu yang salah. Apa yang benarnya adalah kolaborasi. Kolaborasi yang bagaimana? Nanti kita lihat di segitiga restitusi. Kolaborasi yang bagaimana? Nanti kita lihat di penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk berbuat sesuatu, jikalau murid tersebut tidak memilih melakukannya, bagaimana kita menjelaskan ini Bapak Ibu? Kita mau anak itu melakukan pikiran kita, tetapi mereka tidak bisa. Memang mereka mengatakan bisa. Mereka mau mengatakan kita menyuruh mereka kerjakan soal 1000 buah. Mereka memang mau, tetapi hanya kadang terpaksa Bapak Ibu. Yang kedua adalah penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut. Dalam jangka waktu tertentu Bapak Ibu, murid tergantung pada pendapat sang guru. Nah ini, kita selalu mengontrol mereka. Kerjakan ini, oke. Kerjakan ini Bapak, tenangkan ini, oke. Ambil ini, hanya sebatas itu. Mereka tidak bisa kreatif. Mereka tidak bisa mengembangkannya dalam. Itu hanya sebuah ilusi bahwa penguatan-penguatan positif yang kita berikan pada anak tidak selalu efektif. Hanya sebatas itu aja. Kenapa kita hanya mengandalkan stimulus kontrol respon tadi? Nah, kerjakan ini ya, udah. Kita tidak bisa menggali apa yang mau dia kerjakan sebenarnya. Apakah dia mau pada saat itu, Bapak Ibu? Apakah memang dia berterima dengan tugas yang kita berikan? Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Berikutnya, oke. Itu adalah tadi teori kontrol. Sedangkan berbicara mengenai disiplin positif Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa kata disiplin awalnya adalah berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Bapak Ibu, disiplin ini mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Ada dua hal yang harus kita bedakan nanti Bapak Ibu. Hukuman, reward, dan penghargaan. Kita mau oleh itu adalah memberikan disiplin positif Bapak Ibu. Tujuan kita nanti di disiplin positif ini adalah menciptakan anak-anak peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrisi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada nilai profil pelajar Pancasila tadi, yaitu mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kebajikan, ini yang harus kita gali, nanti kita punya proyek besar di sekolah kita. Apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang mau kita terapkan di sekolah kita? Nilai apa yang kita temukan dalam diri kita? Misalnya saya sebagai guru IPA, apa yang mau saya terapkan nilai-nilai yang bagus pada anak kita? Pedulikah? Percaya dirikah? Berprinsipkah? Toleransi? Lurus hati? Gotong royong? Dan lain sebagainya. Maka nanti di lain kesempatan juga saya harapkan ini kita Bapak Ibu coba menggali. Kalau boleh kita buat poster yang besar di sekolah kita, nilai-nilai universal yang harus ditanamkan oleh anak-anak didik kita. Bukan hanya gini juga Bapak Ibu, kita sebagai Bapak Ibu menanamkan juga, terutama di situ adalah kesantunan. Kita mau anak itu adalah santun berbicara. Kenapa zaman sekarang Bapak Ibu anak-anak itu adalah luar biasa kata-kata, ada yang tidak ada kontrol Bapak Ibu. Bagaimana disiplin positif terhadap perilaku manusia Bapak Ibu? Ternyata ada 3 yang dikatakan oleh Dialegosen dalam bukunya. Ada 3 motivasi perilaku manusia terhadap disiplin positif. Positif yang pertama adalah kita kadang-kadang ketika ada suatu disiplin di sekolah kita tujuannya menghindari daripada hukuman. Ini disiplin positif yang salah Bapak Ibu. Kita mau cepat datang. Ada sanksi dari dinas pendidikan. Anak-anak kita juga cepat datang. Kenapa? Ada sanksi di sekolah kita. Hanya sebatas menghindari Bapak Ibu. Biasanya motivasi yang perilakunya untuk menghindari hukuman pimpinan namanya tersebut adalah mereka tidak ingin melakukan tersebut, hanya bersifat eksternal. Tidak ada di dalam dirinya. Sama sebagai kita Bapak Ibu guru. Mari kita bayangkan Bapak Ibu sambil. Apa motivasi kita disiplin positif datang ke sekolah itu pada waktu? Hukumankah? Desakan dari dinas lah? Desakan dari Pak Kasih kah? Atau bagaimana? Itu adalah teori motivasi Bapak Ibu. Kita melakukan disiplin positif hanya karena menghindari hukuman. Anak-anak kita juga seperti itu kalau kita menerapkan. Mereka hanya mau mengerjakan tugas karena ada hukuman dari kita ketika kita tidak bisa Bapak Ibu. Yang kedua adalah karena hanya mau mendapatkan imbalan. Ini yang salah sama kita Bapak Ibu.
Pemberian reward itu, penghargaan dalam setiap kegiatan kelas itu hanya menumbuhkan motivasi eksternal dalam diri anak kita. Coba kita bayangkan di dalam kelas itu hanya 3 orang yang dapat juara. Bagaimana perasaan yang lain? Mereka sakit hati. Makanya di kurikulum Merdeka itu adalah sistem reward itu tidak ada sebenarnya. Juara-juara itu tidak ada. Kenapa? Ada anak yang hanya termotivasi karena imbalan, bukan karena kemauan untuk belajar. Hal yang kedua adalah sudah tepatkah kita memberikan penilaian Bapak Ibu? Kita mengikuti lomba kemarin, bagaimana perasaan kita? Ada sedikit pertanyaan. Bagaimana dengan disiplin positif juri di situ? Kita mengikuti lomba. Apakah hanya sekedar mendapatkan imbalan atau tidak Bapak Ibu? Itu adalah motivasi eksternal. Yang benarnya Bapak Ibu, inilah yang mau kita terapkan kepada diri anak-anak kita. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, kita harus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada di dalam kepercayaan dalam diri kita Bapak Ibu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ketika kita mengikuti lomba, motivasi apa yang harus kita tanamkan di situ? Apa positifnya? Bukan juaranya Bapak Ibu. Makanya kita harus ubah perilaku kita. Reward yang sebenarnya kita berikan kepada anak-anak kita bukan sebuah hadiah. Ini buku nak. Oke. Ini pulpen. Tetapi reward yang sebenarnya adalah menumbuhkan motivasi yang tadi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau kita diskusi kelompok, luar biasa. Kalau kita memberikan tepuk tangan pada kelompok yang tampil itu luar biasa, mereka senang. Nilai buku yang 100.000 itu tidak ada apa-apanya dengan kita memberikan motivasi. Makanya paradigma baru itu dan kita menghindari. Ini adalah motivasi Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia yang saya katakan tadi. Ada yang eksternal dan ada yang internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan untuk hukuman, mereka hanya melakukan. Kita bertanya, apa yang terjadi ketika saya tidak tepat datang? Otomatis kita akan kena hukuman. Kita dipanggil di dinas. Berarti itu motivasi kita, bukan yang ada di dalam diri kita. Yang benar adalah nomor 3 Bapak Ibu. Mari kita menghayati dalam diri kita adalah motivasi yang terbesar yang kita tanamkan dalam diri anak-anak kita adalah menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Saya mau datang cepat waktu di sekolah karena saya menghargai diri saya sendiri. Ada nilai-nilai universal yang tadi, yaitu apa? Kedisiplinan, tanggung jawab. Itu dia Bapak Ibu. Nah, di akhir daripada disiplin positif ini adalah tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini adalah lomba yang kita ikuti kemarin Bapak Ibu. Kalau kita menerapkan mereka dengan hanya mengiming mereka, kita mau juara, itu adalah motivasi yang salah. Kita memaksa mereka, kita harus juara. Maka ketika kita tidak juara, kita akan kecewa, yakinlah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hanya tadi adalah ada penghargaan, itu tujuan kita. Bukan nomor 3 tadi, menghargai diri sendiri. Sehingga kalau misalnya ada gerakan yang salah, ya kita kecewa Bapak Ibu. Mari kita tanamkan nanti kepada diri kita bagaimana menciptakan disiplin positif kepada anak kita. Oke, Bapak Ibu, bagaimana, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di materi berikutnya, kita melakukan ice breaking dulu. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke.
positif kepada anak kita Bapak Ibu, hal yang harus diketahui adalah kebutuhan apa yang ingin anak itu dapatkan Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia di dalam peserta didik kita yang harus ditanamkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Yang kedua, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan Bapak Ibu. Di mana kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah merangka memenuhi kebutuhan kita. Sebagai manusia kita memiliki kebutuhan, bagaimana juga anak kita. Mari kita lihat apa saja kebutuhan tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Misalnya di situ adalah mereka membutuhkan kebutuhan fisiologis Bapak Ibu, kesehatan rumah, makanan, kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang anak yang bandel itu sebenarnya ada kebutuhan yang ingin kita cukupi. Kenapa? Kita harus melihat dari rumahnya, sudah cukupkah kebutuhan tersebut, sehingga dia mau bertingkah Bapak Ibu. Kebutuhan kasih sayang ini adalah kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok Bapak Ibu. Kebutuhan penguasaan diri, pengakuan atas kemampuan. Mereka mau menunjukkan jati diri. Itu adalah suatu kebutuhan, kita harus paham dalam kondisi tersebut. Jangan langsung kita berikan hukuman kepada mereka. Jangan kita langsung memberikan suatu pengarahan kepada mereka. Salah Bapak Ibu. Kebutuhan akan pilihan. Nah ini dia Bapak Ibu. Mereka juga memberikan pilihan Bapak Ibu. Kesenangan. Mereka butuh kesenangan. Kalau kita melihat anak kita dalam kelas sudah gerak, berikanlah suatu kesenangan dalam mereka. Karena mereka ribut itu sebenarnya ada kebutuhan yang ingin kita capai dalam diri kita. Ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Orang yang tenang-tenang saja Bapak Ibu, itu hanya memberikan sikap untuk menghargai. Belum tentu dia kebutuhannya tercukupi. Anak-anak kita yang tenang dalam kelas, kita harus menggali apakah memang tercukupi. Jangan-jangan dari rumah dia menjadi pendiam. Dia tidak memiliki teman cerita dari rumah Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah kesenangan tadi? Maka ketika kita melihat kebutuhan yang tadi Bapak Ibu, ada coba satu kasus di sini. Kira-kira kita mau telaah. Tadi kita lihat ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada satu kasus di sini Bapak Ibu. Ini tentang uji pemahaman kita sebagai guru. Kita baca. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Aki, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan dengan paksaan. Si Doni dengan seringkali dia memaksa temannya untuk memberikan makan siang. Karena kenapa dia tidak membawa dari rumah? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apakah yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Menurut kita, apa alasan Doni melakukan tersebut? Menurut saya di sini, yang sesuai dengan pertanyaan di atas, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang pertama mungkin dari rumah si Doni ini kurang ada pendekatan dari orang tuanya dulu, yang pertama. Yang kedua juga mungkin si Doni ini terpengaruh dengan lingkungan di mana dia berada. Jadi sehingga ada pemaksaan kepada teman-temannya di dalam satu kelas. Yang berikutnya mungkin kekurangan perhatian dan kasih sayang dari keluarga si Doni tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Kita sepakat akan hal itu Bapak Ibu. Ini adalah contoh kasus yang sederhana. Kadang ketika anak melaporkan ke kita, Pak, sudah diambil makanan saya oleh si A, kita langsung memanggil si A tanpa mengoreksi kebutuhan apa yang dia dapatkan Bapak Ibu. Kenapa kamu melakukannya?
kita jongkok dia, kita berdirikan dia. Kenapa kamu mengambil, mencuri makanan si Bapak Ibu? Padahal kita tidak mengerti bahwa ada 5 kebutuhan sebenarnya yang ada dalam diri anak itu. Kenapa? Dia mengambil tersebut, ada tujuannya tadi, kembali ke nilai-nilai universal tadi. Mungkin saja di rumah dia belum makan, Bapak Ibu. Mungkin saja di rumah dia tidak kondisi ekonomi, sosial, keterbatasan ekonomi. Mungkin saja dia hanya mau mencari kesenangan yang tadi. Maka apa yang kita harus kita gali, itulah kita kaji adalah menggali potensi yang ada dalam diri anak. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk pemahaman pada saat ini. Jadi saya harap materi ini sudah benar-benar dikuasai oleh Bapak Ibu. Bagaimana? Sepakat ya? Masih semangat? Siapa kita? Galileo. Siapa kita? Galileo. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, hal yang bagus yang materi itu adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita harus menghindari yang namanya tadi hukuman. Sekarang ini masalahnya adalah kita mau menemukan keyakinan kelas di dalam diri kita. Oke. Sebagai pertanyaan pemantik dari sini Bapak Ibu, perlukah keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus mesti keyakinan? Mengapa bukan peraturan? Kita coba analisis pertanyaan di atas. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan motor? Kenapa harus kita memakai helm Bapak Ibu? Apa nilai yang ada di situ? Yang kedua, mengapa mesti harus kita mematuhi peraturan memakai masker? Itu tentang peraturan. Bagaimana dengan keyakinan Bapak Ibu? Mungkin dari kecelakaan Bapak Ibu. Bukan nilai keyakinannya. Kenapa kita harus memakai masker Bapak Ibu? Kita mau menghindari yang namanya keselamatan. Inilah segi peraturan, bukan segi keyakinan. Nah, kita mau melihat Bapak Ibu, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, tetapi nilai kebajikan di dalam peraturan tersebut tidak ada. Kita mau mereka datang jam 7.30. Apakah nilai keyakinan di situ? Tidak, itu nilai peraturan. Kenapa? Itu adalah nilai disiplin. Bukan keyakinan yang timbul dalam dirinya mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Keyakinan kelas Bapak Ibu bersifat lebih abstrak. Kita mau di dalam kelas kita itu, bagaimana Anda itu bisa ketika melakukan kesalahan, mereka mau menumbuhkan nilai keyakinan mereka. Bukan karena ada peraturan, maka kita memaksa mereka untuk tidak melakukan kesalahan. Karena peraturan itu bersifat memaksa Bapak Ibu. Tetapi keyakinan yang tadi itu adalah adalah abstrak. Ada di dalam diri mereka sendiri. Mereka sendirilah yang membuat keyakinan mereka. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bagaimana kamu bentuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Itulah pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan. Dan yang terakhir adalah meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Inilah mengenai keyakinan kelas. Maka pada saat ini Bapak Ibu, di lain kesempatan mari kita coba membuat keyakinan kelas kita. Bagaimana caranya? Cara sederhana adalah kita memberikan pendapat anak kita. Kita mencetak dalam setiap kelas itu, inilah keyakinan kelas kita. Contohnya apa? Tidak mengerjakan tugas adalah perbuatan yang salah. Itu adalah keyakinan. Bukan tidak mengerjakan tugas karena dipaksa oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka.
Mereka ingin menjadi tujuan mulia mereka. Kita harus memperlakukan mereka menjadi orang yang lebih mulia. Itu dikatakan bosan pada 2004. Restitusi Bapak Ibu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Mereka bisa memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah Bapak Ibu. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru yang sering disalahkan selama ini. Kita sering menggunakan posisi yang salah Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita lihat posisi kontrol yang bagaimana yang sebenarnya yang harus kita miliki. Yang pertama adalah penghukum. Ini Bapak Ibu. Ini yang sering kita lakukan pada anak kita. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman itu kita mesti harus ada pukulan. Dari kata-kata saja Bapak Ibu sudah memberikan nilai negatif di dalam diri kita. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang sering kita terapkan dalam diri kita. Mereka bisa menghukum, kita bisa menghukum mereka, boleh. Tetapi apakah benar hukuman itu memberikan motivasi atau tidak? Patuhi aturan saya atau awas, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Contoh kalimatnya adalah patuhi aturan saya. Dalam kelas, kerjakan tugas atau awas. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Kenapa? Itu hanya memberikan kesan negatif kepada anak-anak kita. Kamu selalu saja salah. Wow, luar biasa. Kenapa kamu selalu salah? Kenapa tidak bisa mengerjakan ini? Itu posisi kontrol penghukum Bapak Ibu. Penghukum dengan nada suara tinggi atau mata melotot atau juga menunjukkan jari Bapak Ibu. Apa hasilnya Bapak Ibu? Mereka marah. Mereka akan menemukan dendam di dalam diri mereka. Mereka akan menyimpan di dalam diri memori kita. Kenapa? Karena siswa sekarang Bapak Ibu berbeda dengan siswa yang dulunya. Ya, kalau dulu kita boleh memukulnya, kita boleh memarahi, maka ketika 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan kita berjumpa, kita akan bersyukur. Dia malah memberikan terima kasih Pak, karena waktu SMP Bapak telah memukul saya. Bapak Ibu perhatian yang baru sekarang, kita memukul anak itu, maka bisa-bisa saja besok dia akan melaporkan kita. Kenapa? Karena sudah berubah tadi. Kita tidak menyesuaikan dengan sesuai dengan kodrat zaman. Pembuat merasa bersalah. Ini ibu sangat kecewa, bapak sangat kecewa dengan anak. Bagaimana kalau orang tua kamu perbuatan kamu seperti itu? Mereka akan merasa bersalah. Itu pernyataan-pernyataan yang sering kita guru. Memang secara lembut, bagaimana kalau orang tua tahu? Itu hanya memerlukan sifat bersalah pada anak-anak kita. Bagaimana mereka tidak bisa memberikan sesuatu hal positif. Mereka anggap diri mereka adalah sesuatu yang tidak berharga Bapak Ibu. Teman, sering juga kita sebagai teman. Tetapi ayolah, dengan kata-kata, ayolah nak, bantu Bapak. Seperti itu. Ayolah, tidak ingat apa yang sudah Bapak buat selama ini. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Nanti Bapak akan bereskan. Kita memang mau memberikan sesuatu hal yang negatif positif. Kita mau memberikan dengan kata-kata yang lembut. Namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo anak, kita hanya sebagai teman. Yang terakhir Bapak Ibu adalah pemantau. Kita hanya memantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sudahkah kamu mengerjakan tugas? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Kenapa kamu tidak bisa mengerjakan matematika? Kita hanya sebagai pemantau Bapak Ibu. Kita hanya mengawasi. Kita tidak bisa bertanggung jawab kepada anak tersebut. Dan yang benarnya Bapak Ibu adalah posisi manajer Bapak Ibu. Nah, apa yang kita yakini nak? Kenapa anak tidak bisa mengerjakan matematika? Apa yang salah? Adakah yang salah dengan penyampaian Bapak? Adakah yang kurang dimengerti nak? Maka anak itu akan memberikan respon stimulusnya. Posisi terakhir adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama murid untuk murid mempersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada di dalam diri kita. Apakah kamu meyakininya, nak? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, gitu. Anak-anak kita ketika sudah salah, benar. Apakah kamu meyakini bahwa itu adalah kesalahan? Benar, Pak. Kamu meyakini bahwa itu sebuah kesalahan? Tidak? Bisa, Pak. Bisa tidak memperbaikinya? Bisa. Kadang-kadang kita sebagai pemantau, kita menghukumnya seperti itu. Itu adalah perbuatan yang salah, langsung perbuatan yang salah, tanpa memberikan suatu pemahaman. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tersebut adalah identitas yang gagal, Bapak Ibu. Contoh identitas yang gagal yang sering kita lakukan adalah guru berbuat, kita hanya menunjuk-nunjuk. Ketika kita menunjuk-nunjuk, berarti posisi kita sudah penghukum. Yang benarnya adalah mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu terlambat datang sekolah? Pak, saya terlambat bangun karena saya main game. Bukan langsung. Itu adalah perbuatan atau identitas yang gagal. Nah, Bapak Ibu, kita mau ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Misalnya seperti ini, saya kecewa dengan kamu, nak. Posisi kontrol apa yang ada di situ adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya dan lain sebagainya. Kamu selalu yang paling terakhir ini. Kenapa kamu yang paling terakhir mengerjakan ini? Itu adalah posisi kontrol penghukum. Yang benarnya adalah bagaimana kamu menyelesaikannya, nak. Apa yang salah dalam pengerjaan ini? Apa yang bisa Bapak bantu dalam tugas ini? Kenapa kamu sering terlambat? Nah, apa yang bisa Bapak bantu? Itu adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Oke, untuk mengaktualisasikan materi ini, Bapak Ibu, ada sebuah studi kasus. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Ada sebuah studi kasus yang ada di Bali, Bapak Ibu. Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Biarpun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Di depan pintu sudah ada Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan dengan terburu-buru dan kenapa dia salah mengenakan sepatu tersebut. Lalu Pak Lukman menanyakan, apa peraturan yang ada tentang seragam warna sepatu? Otomatis dia menjawab, sudah Pak, harus berwarna hitam. Namun terburu-buru, Bapak Ibu, Pak Lukman juga, dia mau memberikan suatu pernyataan. Pak, bagaimana kalau saya mau menggantinya? Tidak, harus sepatu yang hitam, bukan sepatu yang putih, Bapak Ibu. Nah, dari aktivitas ini, Bapak Ibu, ada hal yang harus kita diskusikan secara bersama-sama. Bapak Ibu, ini adalah pernyataannya. Ini adalah pertanyaannya, Bapak Ibu. Dari kasus tersebut, sikap apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya untuk mengaktualisasikan tadi tentang teori kontrol? Mari kita coba mengelak kasus tadi. Saya berikan waktu pada Pak Ibu untuk menjawab pertanyaan pemateri yang telah saya tampilkan dari kasus tentang Sabrina yang terburu-buru sampai di sekolah dan lupa warna sepatu yang dia kenakan. Bapak Ibu, silakan membentuk kelompok. Kira-kira teori kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Lukman di situ? Seharusnya Pak Lukman itu seperti apa tindakannya, Bapak Ibu? Oke, baik, saya akan coba menjawab dengan yang Bapak berikan. Langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus di atas yang langsung menghukum Sabrina tanpa langkah-langkah sebagaimana segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas anak, karena kesalahan tersebut bisa terjadi pada siapapun.
anak tidak diberikan kesempatan untuk mencari solusi atas kesalahannya. Kemudian Pak Lukman tidak menerima alasan atas kesalahan yang dibuat oleh Sabrina, sehingga langkah ketiga dalam segitiga restitusi, yaitu apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai keyakinan yang dipercayainya untuk bertanggung jawab secara internal dirinya tidak terwujud, sehingga langkah tersebut yang diambil oleh Pak Lukman harusnya dihindari. Lebih tegasnya lagi tidak dilakukan karena hanya memunculkan sikap dendam dan menimbulkan ketidaksukaan terhadap personal. Baik Bapak Ibu, bagus sekali pemahaman kita. Artinya kita sepakat bahwa posisi kontrol yang harus kita gunakan saat ini Bapak Ibu, ketika menghadapi kasus anak-anak kita harus menempatkan diri sebagai manajer Bapak Ibu, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, tetapi posisi yang kita gunakan adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Si Sabrina tadi, benar karena kan sudah melakukan kesalahan, tetapi kenapa bisa melakukan sampai bisa terlambat tersebut? Dia akan bercerita, Pak, di rumah saya ada kasus, ibu saya sedang sakit, saya sedang merawatnya, makanya saya terburu-buru tadi. Kita harus menjadi menstabilkan tadi Bapak Ibu. Kita validasi apa kebutuhannya, kebutuhan apa yang dia perlukan, perhatian kasih sayang. Kenapa? Karena di rumah ibunya sedang sakit. Makanya dia terburu-buru datang di sekolah memakai sepatu yang warna putih. Padahal peraturan kita adalah sepatu warna hitam. Terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Ini dia tadi. Setelah kita menyepakati keyakinan kelas kita, keyakinan guru Bapak Ibu guru, maka kita mengingatkan dia. Masih ingatkah dengan peraturan kita? Ingat Pak. Apa keyakinan kelas kita? Bahwa di sekolah kita harus sepatu berwarna hitam. Oh, benar seperti itu. Apakah kamu sadar bahwa itu adalah kesalahan kamu? Sadar Pak. Ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan. Kamu mau ingin menjadi seperti apa nak? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan tersebut? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Kenapa? Karena menanyakan keyakinan itu adalah kita mau melihat anak itu melihat kesalahan yang dibuatnya sendiri, bukan melihat dia sebagai sesuatu orang yang tidak bisa bertanggung jawab Bapak Ibu. Refleksi materi kita pada saat ini, sejauh mana kepuasan kita, sejauh mana apa yang kita ingin, yang sudah kita dapatkan dari materi pada ini. Bapak Ibu silakan isi nanti di kertas bukit yang saya bagi. Kemudian kalau sudah nanti ditempelkan di depan. Abang tuh paus, silakan bang tampil di video. Memang ada bang, memang gimana bang? Ini adalah refleksi kita pada saat ini, luar biasa pemahamannya.
Saya mau salah satu dari kita Bapak Ibu membacakan hasil refleksi kita pada saat ini. Siapa yang dengan sukarela Bapak Ibu? Yang menjadi salah satu bagian refleksi ada satu, mengubah cara pandangan terhadap penyelesaian kasus atau masalah siswa. 2. Adanya seorang guru bisa mendapatkan wawasan baru dalam hal memberikan pendidikan hal yang baru kepada siswa sehingga dalam proses pembelajaran hal itu dapat diterima oleh siswa. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, demikian materi kita pada saat ini. Apa yang sudah saya jabarkan kepada kita semua, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi positif bagi kita. Tepuk tangan kita semua. Saya sambut kita semua. Selamat pagi jauh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Merdeka. Cair. Kita semua selamat pagi. Pagi Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke, anak-anak pada hari ini kita akan membagikan salah satu budaya positif di sekolah kita dengan membuat keyakinan ke kelas. Nah, anak-anak kami keyakinan kelas ini adalah hal-hal yang baik yang harus kita capai secara bersama-sama. Di kelas tujuannya apa? Agar terjadi komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Anak-anak kami juga dapat memberikan suatu hal-hal yang baik di kelasnya, misalnya dengan teman serekannya, dengan bapak ibu guru. Yang kedua juga adanya dalam ketercapaian proses pembelajaran yang nyaman dan aman oleh setiap bapak ibu guru. Apa saja hal baik itu? Misalnya adalah menghargai kebenaran, menjaga kesopanan. Nah, sekarang tugas kita adalah kita mencoba merumuskan apa saja menurut kita di dalam kelas ini hal-hal baik yang harus kita capai secara bersama-sama. Nanti Bapak bagi kertas post-it bagi anak-anak kami, kemudian tulis menurut Anda hal-hal baik yang harus kita capai di dalam kelas kita. Tujuannya untuk membuat kelas kita menjadi kelas yang nyaman, baik Bapak Ibu guru, begitu juga dengan antar anggota sesama siswa. Bisa dimengerti? Bisa. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Nah, anak-anak kami sekarang tugasnya kertas tersebut yang sudah Anda buat keyakinan kelas tempelkan di depan secara bergantian. Oke, silakan.
luar biasa ya, anak-anak kami dapat merumuskan kesepakatan kelas dengan baik. Bapak lihat bahwa pendapatnya masing-masing sangat luar biasa dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi antar kelas. Nah, sekarang kita coba merumuskan keyakinan kelas kita. Yang pertama dulu kita coba lihat apa saja peraturan kelas yang sudah kita buat. Mari kita baca secara sama-sama. Apa yang pertama? Yang kedua? Tiga? Menghargai guru dan teman. Dan terakhir adalah? Tidak boleh datang terlambat. Nah, ini merupakan adalah peraturan. Tadi Bapak katakan dari awal adalah keyakinan. Keyakinan kelas itu adalah hal yang harus kita sepakati. Yang nantinya tidak ada yang namanya peraturan yang bersifat memaksa. Setelah ini nanti diharapkan bahwa keyakinan ini adalah dari anak-anak kami dengan sendirinya, tidak paksaan atau tanpa adanya unsur paksaan atau orang lain. Baik, sekarang kita rumuskan keyakinan kelas kita berdasarkan yang telah kita tulis. Yang pertama adalah peraturannya adalah dilarang ribut. Bagaimana kalau kita ubah menjadi menjaga keamanan kelas? Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, aturan tadi dilarang ribut, kita ubah menjadi menjaga keamanan kelas. Bagaimana kita sepakat? Sepakat. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Tadi di situ adalah dilarang membuang sampah. Kita buat menjadi keyakinan kelas kita. Kenapa? Karena salah satu nilai di situ adalah ada nilai daripada tanggung jawab masing-masing. Baik. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita berdasarkan kesepakatan secara bersama-sama. Yang pertama adalah menjaga keamanan kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, menghargai anggota kelas. Dan yang terakhir adalah datang tepat waktu. Demikian kesepakatan yang telah kita buat hari ini, dan Bapak ucapkan terima kasih. Saya sapa kita semua, selamat pagi.